Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf mengganggu. Atas kesediaan waktunya saya ucapkan terima kasih. Ibu, saya minta waktu Ibu sebagai pimpinan kepala sekolah dari SD Pangipukan. Pangipukan. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Ini berkaitan dengan strategi mengambil keputusan. Kami ingin mengetahui lebih jauh tentang kasus-kasus terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Ibu sendiri selama ini kalau mengidentifikasi masalah, oh ini mah benar dengan benar, ini mah benar dengan salah, bagaimana Bu? Yang pertama rujukannya aturan. Aturan ya? Iya, aturan itu kalau sudah aturan itu kan harus ditaati ya. Mau tidak mau harus ditaati karena aturan, kita paham dulu aturan, setelah itu setelah memahami itu kita bisa lebih fleksibel untuk dalam pelaksanaan di lapangan. Karena kadang-kadang ada situasi di lapangan itu berbeda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan kondisi di sekolah A dengan kondisi di sekolah B berbeda ya masalah yang dihadapinya. Tadi Ibu menjelaskan masalah aturan ya, dan juga ada keadaan situasional. Ini misalnya begini Bu, menurut aturan guru itu harus masuk nih, ya berdasarkan jadwal. Nah kemudian dalam keadaan kondisi tertentu guru juga menghadapi sebuah masalah pribadi keluarga, taruhlah istrinya sakit, anaknya sakit. Nah apa yang akan diambil dari keputusan Ibu menghadapi situasi ini? Ya sebagai manusia kita juga harus memahami situasi yang dihadapi oleh guru. Kalau memang itu situasinya sangat darurat, sangat penting dia ada di tengah keluarganya, ya kita bisa mengambil kebijakan untuk mengizinkan dengan mencari solusi segera. Jadi tidak dibiarkan. Misalnya guru tidak masuk kerja, kelas dibiarkan kosong, itu tidak boleh. Kita solusinya kalau di SMP kan ada guru piket, ada guru BP yang bisa masuk ke kelas atau wali kelas ya bisa untuk ini. Nah, dari pengalaman Ibu yang memimpin di sekolah ya Bu ya, ada nggak Bu tantangan pada saat Ibu akan mengeluarkan sebuah keputusan? Ada nggak tantangan, ini berat nih keputusan ini, ada nggak selama yang Ibu hadapi di sekolah gitu, tantangannya? Pernah kemarin karena kesulitan ya guru-guru ingin ada penawaran modul ya di sekolah. Nah, seperti itu ya. Ada penawaran modul, terus guru-guru ingin membeli modul untuk mempermudah tugas anak. Tapi saya tidak mengizinkan karena saya pikir begini, anak SD itu justru harus lebih banyak belajar gitu ya. Misalnya menulis, dengan tidak ada modul malah anak SD lebih sering belajar menulis gitu ya. Tulisan-tulisan anak kan itu masih belum terbentuk di SD. Ada nggak seseorang atau faktor lain yang membantu pada saat Ibu mengeluarkan sebuah keputusan gitu? Seseorang atau faktor lain misalnya referensi buku atau segala macam, atau ada nggak Bu yang membantu saat Ibu mengambil sebuah keputusan gitu? Ada. Kalau memang keputusan itu dirasa sulit dan misalnya ada aturan-aturan yang harus ditaati, saya biasanya konsultasi dengan atasan. Saya minta nasihatnya. Nah kalau setelah itu baru dilaksanakan di sekolah. Nah untuk rekan guru juga kalau misalnya ada masalah ya bisa di orang guru. Misalnya ini begini kasusnya. Nah saya tanya, kok si ibu itu tuh begitu, kenapa alasannya? Oh Bu, ini mah begini. Nah setelah saya tahu alasannya, baru saya mengambil keputusan. Ya. Berarti situasional juga ya? Ya, termasuk mungkin masalah waktu gitu ya Bu ya. Pada saat ada masalah, ketika Ibu akan mengambil keputusan, apakah Ibu langsung diputuskan atau misalnya menunggu beberapa waktu dulu melihat kondisi yang tenang baru diputuskan Bu? Biasanya tergantung situasinya. Kalau situasinya darurat langsung diputuskan. Nah, kalau misalnya tidak darurat dan menyangkut banyak takut banyak terjadi efek samping, baru ditimbang-timbang dulu, meminta referensi dari yang lain baru diputuskan. Jadi tergantung masalahnya apa. Situasional juga Ibu ya? Ya baik, terakhir barangkali Bu, ini sebagai refleksi, Ibu mungkin sebagai pimpinan sekolah di suatu sekolah, pasti ada pembelajaran yang menjadi hikmah, pembelajaran bagi Ibu
pada saat mengambil keputusan apa sih yang menjadi pembelajaran bagi ibu sendiri gitu, sehingga ini adalah suatu hal yang memang harus dikuasai gitu bagi ibu? Komunikasi. Disebut seni berkomunikasi itu pertama kita melihat karakter orang yang dihadapi. Kedua kita melihat situasi yang sedang terjadi. Terus ketiga sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Itu kuncinya gitu ya, yang bisa dipahami oleh mereka. Baik Ibu Risna, terima kasih atas waktunya. Ini terkait dengan Bapak sebagai pemimpin di sini, biasanya kan ada kesempatan atau ada waktu untuk mengambil sebuah keputusan. Yang Bapak alami selama ini, biasanya kan masalah-masalah itu kan ada yang benar, lawan benar, ada benar, yang satunya salah. Nah, ketika kita mau mengambil keputusan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Iya betul. Dalam mengambil keputusan itu ada dua sisi yang tidak bisa dipisahkan oleh kita. Pertama itu logika, yang kedua perasaan. Nah, ketika kita mengedepankan perasaan, maka kita akan lemah. Betul, lemah itu lemah. Tapi kalau kita terlalu mengedepankan logika tidak, itu akan bersifat waktu itu otoriter. Maka kedua sisi itu harus berdampingan. Dan tetap logika di atas dan perasaan di bawahnya, tapi tidak terlalu jauh. Nah, untuk apa? Supaya keputusan yang kita ambil menjadi bijaksana, yang menguntungkan atau tidak merugikan salah satu pihak, atau tingkat kemanfaatannya lebih besar begitu. Nah, ketika ada dua sesuatu yang harus diputuskan, dua-duanya benar, maka kita harus ya mengidentifikasi satu persatu mana yang lebih urgent, mana yang lebih harus segera kita putuskan, mana yang perlu ditunda dan sebagainya. Nah, itu semua ya pasti ada sisi perbedaan walaupun tipis ya. Kita ambil sisi yang resikonya lebih ringan atau lebih kecil resikonya, maka kita ambil itu untuk mengambil keputusan. Itu maksudnya. Terima kasih Pak. Kita lanjut nih Pak. Di sini ada sebuah kasus yang real ya. Ada kasus yang real nih. Bila ada seorang guru, dia sudah kelihatan jarang masuk, gitu ya. Dari satu sisi kan dia memang harus melaksanakan tugasnya ya sebagai pendidik, karena peraturannya seperti itu. Nah, setelah diselidiki bahwa guru tersebut memang sedang menghadapi masalah pribadi, gitu ya, karena anaknya sakit beberapa bulan. Kira-kira Bapak apa sih untuk langkah-langkah menghadapi masalah tersebut, gitu Pak? Apakah tadi logika atau perasaan yang dibenarkan? Nah, maka kita ada satu pendekatan. Pertama kan pendekatan itu dengan dia tadi itu perasaan. Nah, ketika nanti memutuskan logika yang disamakan, maka kita pendekatan, kita panggil dengan tidak diketahui oleh yang lain. Panggil, kita face to face berbicara, dari hati ke hati berbicara apa sebenarnya permasalahannya. Kalau sudah ditemukan dan masalah itu memang perlu lebih berat ke kebutuhan pribadinya gitu ya, karena situasi dan kondisi, maka kita pun tidak ada salahnya untuk mengalah, tapi ambil solusi. Misalkan tadi jalan masuk itu mungkin oleh kita yang kurangi jamnya. Pengurangan jam. Ya, kalau memang sangat gitu juga bisa memberikan meminta tugas yang rutin kepada dia. Atau yang terakhir dari impar. Kita mengganti gitu ya, untuk sementara sampai dengan urusannya selesai. Nah, kemudian begini Pak, pada saat Bapak mengambil keputusan, ini udah jadi nih, udah deal. Yang penting kan berpihak pada murid. Sebagian kelompok sudah menerima, ternyata ada beberapa orang atau kelompok yang belum menerima gitu Pak. Apakah keputusan itu akan dikaji ulang atau apa yang akan dilakukan pada kelompok yang belum menerima gitu Pak? Seberapa besar kelompoknya? Kalau lebih dari misalkan dari 60% itu
oke, setuju dan bermanfaat, kita lanjut ya lanjut. keputusan itu. Kalau itu lebih dari 60% gitu berdampak yang kurang bagus, kita evaluasi. Nah kita maka perlu ada lobbying gitu ya, sebelum mengambil keputusan. Iya. Dan kita juga memang yang penting perlu mengambil keputusan. Misalkan ketika kita sudah memutuskan sesuatu ternyata dampaknya kurang bagus gitu, maka sebelum kita memutuskan itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita harus punya pengetahuan. Kedua, kita juga harus sabar, tidak terburu-buru mengenai emosi. Dan ketiga, ya kita harus bersikap arif dan bijak, yaitu pengetahuan, sabar, dan arif. Iya. Kontrol emosi berarti ya. Betul. Kontrol emosinya ya. Selain waktu Pak, ada nggak ketika Bapak akan mengambil keputusan pendukung faktor lain, misalnya orang-orang percaya Bapak atau faktor sumber referensi yang lain, ada nggak yang akan ikut membantu pada saat keputusan akan diambil? Oh ya tentu, bagus ya. Ketika kita akan mengambil keputusan ya kepada halayak publik gitu, kita kan punya orang terdekat. Orang terdekat itu misalnya kita berkomunikasi ya satu sama lain dan hati-hati. Semakin kita banyak berkomunikasi dengan orang terdekat kita, maka akan menjadi modal bagi kita ya, akan menjadi penguat gitu ya, dan penguat betul, penguat bagi kita untuk mengambil keputusan. Saya yakin bahwa dengan orang-orang di sekitar kita akan memberikan masukan, memberikan ide, memberikan gagasan dan lain-lain lah, sehingga modal kita untuk mengambil keputusan itu sangat-sangat bagus gitu. Selama Bapak memimpin ya, mungkin ada hambatan atau tantangan atau sesuatu yang memang sulit belum bisa teratasi, dan juga bagaimana memperbaiki ke depan agar pada saat mengambil keputusan itu memang bisa lebih baik lagi. Oke, Pak Agus, pasti semua ada risiko gitu ya. Ada risiko ketika kita mengambil keputusan di lapangan itu. Ada yang pro, ada yang kontra, lalu ada yang bersikap iya. Nah itu kita tidak boleh mengalihkan. Tetap itu pun harus kita perhatikan semuanya. Orang-orang yang pro nggak ada masalah, tapi orang yang kontra mungkin di situ mereka belum paham atau ada miskomunikasi. Pendekatan tetap dirasakan kita. Pendekatannya makanya tadi kesabaran itu seorang pemimpin bukan. Sabar itulah bisa mengendalikan emosi ya. Ketika ada yang kontra, kita tidak mengeluarkan kata-kata, memberikan sikap yang seakan-akan kita bertentangan. Semua di lapangan ya, baik yang kontra ataupun yang pro, itu anak buah kita. Ya itu adalah keluarga besar kita. Maka dua-duanya harus diakomodir ya, diberi pengertian dan penjelasan. Sabar itulah yang diperlukan. Jadi ketika ada yang kontra, kita tetap pendekatan Pak ya, karena itu tanggung jawab Bapak, misalnya dengan wawancara coaching gitu ya, pasti belum bisa menerima gitu ya keputusan itu Pak. Terima kasih Bapak atas informasinya yang sangat berharga sekali bagi saya. Karena ini menjadi modal juga untuk kami yang banyak menerima informasi dari Bapak, dan sekali lagi mohon maaf atas kesadaran waktunya untuk bersama saya meminta pengetahuan dari Bapak tentang. Sama-sama kamus ya, sukses kamus ya. Terima kasih Pak. Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.